Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah sampai sini ya. Oke, sekilas saja ya. Ternyata waktu menjelaskannya itu relatif lama. Baik, kita akan bahas sekilas. Ini uniform magnetic field. Jadi medan magnet yang seragam keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Detailnya nanti kalian bahas lebih lanjut ya, kalian pahami lebih lanjut. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke subbab kedua tentang electric current produce magnetic field, jadi medan listrik yang menghasilkan medan magnet, arus listrik yang menghasilkan medan magnet, perhatikan gambar ini. Ini tadi apa namanya? Kompas ya, kompas yang diletakkan di mengelilingi sebuah kabel. Kemudian yang B ini adalah ion filling, jadi apa ini biji besi ya, biji besi yang diletakkan terhampar di sekitar kabel berarus listrik, kabel panjang berarus listrik ternyata membentuk pola seperti ini. Ini medan magnet ya, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, yang C ini kalau digambarkan. Jadi ini adalah arah arus listriknya, I-nya. Ini kemudian lingkaran-lingkaran ini adalah gambar dari medan magnetnya. Ini bisa mengikuti aturan tangan kanan. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sementara jari-jari yang lain yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnetnya. Atau B kita singkat ya. Oke. Ini pendapat ini disampaikan oleh Ørsted ya. Sehingga di sini dari eksperimen Ørsted ini menunjukkan bahwa sebuah arus listrik, an electric current produce a magnetic field. Jadi arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Ini apa yang sudah diteliti, yang sudah dicoba oleh Ørsted, di mana medan magnetnya ini ketentuannya mengikuti aturan tangan kanan. Itu tadi pada kawat lurus berarus listrik. Bagaimana kalau kawatnya itu membentuk lingkaran seperti ini? Ya masih dengan aturan tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sementara genggaman jari yang lain ini menunjukkan arah medan magnet. Ingat, medan magnet keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Jadi kalau seperti ini berarti utaranya ada di sini ya, selatannya ada di sebelah sini. Gitu. Oke. Kemudian masuk ke subbab berikutnya. Itu tadi kan kawatnya lurus ya. Kawat lurus ternyata dia bisa menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang di sini ada kawat yang dialiri arus listrik, kemudian di sini dipasang magnet. Nah, magnet ini kan punya medan magnetnya juga ya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di kawat apa namanya? Kabel ini dialiri arus listrik, kemudian di sini ada nih force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Jadi kawat yang diletakkan pada medan magnet. Nih, B ini kan medan magnet. Apa yang akan terjadi? Dia akan menghasilkan gaya. Gayanya gaya Lorentz ini ya. Nih, dia akan menghasilkan gaya. Nah, ini arah gayanya, gaya itu kan merupakan besaran vektor. Arah gayanya juga kita pakai aturan tangan kanan, tapi aturan tangan kanannya
sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan hanya ini arah jari-jari yang lain kan menggenggam ya. Nah, sekarang arah jarinya ini ada yang lurus, kemudian ini tegak lurus gitu. Antara jari pertama lurus, kemudian yang ini membengkok gitu ya. FBI, FBI. F-nya adalah gaya Lorentz-nya, kemudian B-nya adalah medan magnetnya, I-nya adalah arus listriknya. Oke, seperti itu. Kalian pahami lebih detail lagi nanti. Nah, dari pernyataan tadi itu, untuk mencari besarnya gaya Lorentz, kita pakai rumus BIL. B arah arusnya, B-nya adalah medan magnetnya, kuat medannya, kemudian I-nya adalah arus listriknya, besarnya arus listrik, L-nya adalah panjang dari kawat penghantar yang dialiri arus listrik tadi. Kemudian di sini ada sin theta. Theta ini adalah garis singgung atau sudut yang dibentuk antara medan magnet B dan ini arus listriknya gitu. Ini adalah theta. Nah, gaya paling besar, force strongest, gaya paling besar itu diperoleh ketika tetanya itu 90 derajat. Nah, dan gaya paling kecil itu diperoleh ketika tetanya 0. Jadi kalau kawatnya itu sejajar dengan medan magnetnya, itu nggak akan memberikan gaya apapun, nggak akan punya pengaruh. Maka harus ada sudutnya antara arus listrik pada kawat dan medan magnetnya agar ada gaya Lorentz-nya. Oke, seperti itu. Ini rumus-rumusnya. Kalian perhatikan lagi. Ini hubungan antara medan magnet, magnetic force, gaya magnet ya. Gaya magnet pada kawat, pada kabel yang dialiri arus listrik. Pada kabel yang dialiri arus listrik. Kalau tetanya 60, berarti ada magnetic force ya, ada gaya magnetnya ya. Pasti ada, yang nggak ada itu kan yang sudutnya 0. Jadi kalau kabelnya sejajar dengan ini, itu madepnya ke sana juga, ke kanan juga, maka nanti tidak akan ada gaya magnetnya. Gaya magnet. Oke, ini contoh-contohnya. Agak cepat ya, kita lanjut ke subbab yang keempat. Force on an electric charge moving in a magnetic field. Gaya pada sebuah electric charge itu benda bermuatan listrik ya, yang bergerak pada sebuah magnetic field, medan magnet ya. Jadi benda bermuatan listrik yang bergerak pada medan magnet. Apakah ada pengaruhnya? Ternyata kalau kita lihat gambar di sini, partikel yang bermuatan listrik itu akan dibelokkan oleh medan magnet. Dia akan dibelokkan ke arah utara kalau muatannya positif dan ke arah selatan kalau muatannya negatif. Kalian perhatikan ini mengikuti aturan tangan kanan. Yang mana? Yang positif, mengikuti aturan tangan kanan. Oke. The right hand rule is shown for the force on a positive charge. Ini ya. Jadi benda bermuatan listrik ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Maka besarnya gaya yang diterima oleh benda bermuatan listrik ini akibat oleh medan magnet ini bisa kita cari dengan Q, VB, sin theta juga. Q-nya adalah besarnya muatan, V-nya adalah kecepatan, B-nya adalah medan magnet, sin theta, theta-nya adalah sudut yang dibentuk
sudut pembelokannya ya. Oke, nanti kalian pelajari lagi. Ini kalian pelajari lagi ini penjelasan lebih detailnya. Ini contoh soalnya. Bagaimana kalau misalnya diminta mencari medan magnetnya? Medan magnet satuannya Tesla ya. Ini gayanya sudah diketahui, diminta mencari medan magnetnya ya, tinggal kalian masukkan saja. Nah, kemudian ini kalau ada gambar seperti ini, tanda silang ini menunjukkan bahwa arahnya itu menjauhi kita atau menembus kertas atau ke sana gitu ya, menjauhi kita. Tuh, sehingga kita bisa tahu arah medan listriknya berdasarkan kalau ini yang diketahui muatan, kemudian kecepatan geraknya. Gayanya juga ya, pakai aturan tangan kanan yang ada di atas tadi. P, F. Ini pergerakan dari arah gerakan dari muatannya. Seperti itu. Oke, ini contoh soal saja. Nah, ini rangkumannya, rangkuman penggunaan aturan tangan kanan. Ini kalau kawatnya lurus, kemudian force on electric current. I due to magnetic field yang menghasilkan arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Pakai aturan tangan kanan juga, tapi agak berbeda. Perhatikan ini tegak lurus ya. Kemudian force on electric charge, gaya pada benda bermuatan listrik yang terjadi ketika diberikan atau dalam pengaruh medan magnet ya. Benda bermuatan di dalam medan magnet yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia juga akan terkena oleh gaya magnet. Sehingga dia akan berbelok gitu ya. Ini contoh-contoh, ini contoh dari pembelokan tadi itu adalah aurora borealis dan Hall effect Hall. Jadi ada pembelokan medan magnet. Nah, kemudian magnetic field due to a long straight wire. Jadi medan magnet tadi sudah ya, kalau tadi mencari gayanya dan arahnya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik kawat lurus panjang berarus listrik, arus listriknya searah ya ke sana semua, maka bisa kita cari dengan cara ini. B itu sebanding dengan besarnya arus dibagi dengan jari-jarinya. Jari-jari apa? Ya jari-jari dari ini kawatnya ini. Semakin besar kawatnya, maka nanti medannya akan semakin kecil. Nah, maka di sini bisa kita tulis menjadi B besarnya muatan besarnya medan magnet itu adalah mu 0I. Mu 0I adalah permeabilitas ruang hampa. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Kemudian kali I arus listriknya dibagi dengan 2πr. Karena dia itu membentuk lingkaran. Oke. Saya ralat ya. Tadi R-nya itu lebih ke R ini. Jari-jari dari medan magnetnya, jari-jari dari garis gaya magnetnya ya. Ini. Jadi nanti semakin besar jari-jarinya kan semakin jauh dari I-nya, semakin jauh dari kawatnya, maka medan magnetnya justru akan semakin kecil. Gitu. Medan magnet yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, contohnya ini, misalnya dicari di titik P yang jaraknya 10 cm sama yang jaraknya 5 cm, maka medan magnetnya akan lebih gede di mana?
ya otomatis akan lebih gede di yang jarak 5 cm ya, yang di setengah jari-jarinya. Gitu. Kalian baca lagi. Ini diulang, silahkan diulang untuk mengerjakan ini. Untuk latihan ini juga. Oke, kemudian nih bagaimana kalau misalnya ada 2 kabel paralel. Nih, 2 kabel paralel sejajar seperti ini. Bagaimana cara mencari medannya? Cara mencari medannya ya kita cari satu-satu. Medan yang dihasilkan oleh I1 kita cari B1, medan yang dihasilkan oleh I2 yaitu B2 gitu. Kemudian kalau kita mau mencari gayanya ya berarti ini gaya F2 nih medan yang pertama ini otomatis akan mempengaruhi pada magnet yang kedua kan. Ini kan medan magnet yang pertama akan memberikan pengaruh pada kabel yang kedua. Ini namanya gaya kedua. Makanya kita cari I2, B2 dan B1 dan L2. Oke. Seperti itu. Sehingga ada hubungan ya. Kawat yang satu ketika dialiri arus listrik akan mempengaruhi pada kawat yang kedua. Tuh, akan memberikan gaya magnet pada kawat yang kedua. Oke, nah kemudian ada definisi ampere dan kolom. Definisi ampere dan kolom ya. Ini kalau 1 ampere itu didefinisikan sebagai arus listrik yang melalui 2 kabel paralel yang panjang. Ini sepanjang terpisah sejauh 1 meter gitu ya, yang menghasilkan gaya 2 kali 10⁻⁻7 Newton per meter dari panjang tiap-tiap kabelnya. Jadi tiap kabel itu memberikan gaya sekian. Itu definisi dari 1 ampere. Nah, kemudian definisi dari 1 kolom perspektif ini, dulu kan kita sudah pernah mendefinisikan kolom ya. Di awal-awal itu kolom sama ampere kan pernah, tapi kita pakai hukum Gauss sama hukum kolom ya dulu ya. Nah, kalau dari perspektif ini, besarnya 1 kolom itu adalah 1 ampere kalikan detik, 1 ampere second gitu. Nah, untuk yang ke-7 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu pembahasan saya, silahkan dipahami betul-betul. Saya tunggu pertanyaannya jika masih ada yang belum dapat dipahami. Ingat pertanyaannya via WA Group ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pencerahan ketika memiliki permasalahan yang sama. Mungkin seperti itu dari saya hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.